Dan ini merupakan video part ketiga berkaitan dengan tes wawancara dan pengamatan fisik. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Pertanyaan pertama adalah apa itu penjaga tahanan? Nah, buat kalian yang mengikuti ataupun melamar CPNS formasi penjaga tahanan, kalian harus mengetahui apa sih itu penjaga tahanan. Jadi penjaga tahanan itu adalah petugas pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pengamanan, pembinaan, dan juga pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas ataupun rutan. Jadi poin pentingnya penjaga tahanan itu bukan hanya tugasnya mengamankan, tapi juga mereka membina, membimbing warga binaan agar mereka nantinya saat keluar mereka diterima lagi di masyarakat dan mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. Pertanyaan selanjutnya atau yang kedua, ini pertanyaan sering ditanyakan oleh para pewawancara khususnya bagi mereka yang melamar formasi penjaga tahanan. Nah, pertanyaannya, apakah kalian siap dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Jadi pertanyaan ini ingin menguji kalian apakah kalian benar-benar siap jika seandainya kalian ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, baik mungkin di Kalimantan, di Sulawesi, ataupun di pelosok-pelosok ataupun wilayah-wilayah terpencil. Apakah kalian siap menjadi abdi negara jika kalian nantinya ditempatkan di tempat-tempat yang tentunya jauh dari keramaian ataupun rumah kalian? Nah, pada intinya kalian harus siap. Karena kalian melamar menjadi abdi negara ataupun aparatur sipil negara. Jadi jawabannya kurang lebih seperti ini. Saya siap ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia karena itu merupakan konsekuensi dari pekerjaan saya sebagai seorang penjaga tahanan. Terus selanjutnya ada pertanyaan berkaitan dengan perkenalan diri kalian. Nah, pertanyaannya adalah apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki? Nah, jadi aku akan memberikan sedikit trik untuk menjawab pertanyaan ini. Ini biasanya kalau kita ditanya berkaitan dengan kekurangan dan juga kelebihan yang kita miliki, kadang kita bingung untuk menjelaskan. Tapi sebenarnya kita tahu. Nah, jadi aku kasih tips ataupun trik sedikit berkaitan ataupun jika kalian mendapatkan pertanyaan ini. Nah, yang pertama, jangan berbohong ataupun menambah-nambah kelebihan kalian. Kalian jelaskan saja apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kalian. Karena nantinya biasanya pewawancara itu ada dari lulusan dari psikologi dan mereka bakalan tahu apakah kalian berbohong atau tidak, dan tentunya itu akan menjadi blunder buat kalian. Yang kedua yaitu jawab kelebihan terlebih dahulu ataupun keunggulan kalian baru jawab kekurangan. Yang ketiga, setidaknya kalian menjawab 3 kelebihan dan juga 3 kekurangan yang kalian miliki. Yang keempat, antara kelebihan dan kekurangan tidak saling bertolak belakang. Misalnya kalian menjelaskan keunggulan kalian adalah kalian orang yang disiplin, sedangkan kekurangan kalian sulit untuk bangun pagi. Artinya kalian tidak disiplin dan kalian kelihatan berbohongnya kalau di sana. Selanjutnya ataupun yang kelima, jika kalian ingin menjelaskan keunggulan kalian, kalian jangan hanya menyebutkan keunggulan dari segi karakter. Kalian juga bisa menyebutkan dari segi keahlian yang kalian miliki. Misalnya kalian lulusan SMK, kalian bisa komputer. Dan kalian sebutkan itu, dan itu akan menjadi ataupun penunjang saat kalian keterima nantinya ataupun bekerja menjadi seorang penjaga tahanan. Jadi tidak hanya dari segi karakter ataupun sifat, tapi dari segi kelebihan kalian juga bisa sebutkan saat kalian menjelaskan keunggulan yang kalian miliki. Dan selanjutnya ataupun yang keenam, jangan menjelaskan kelebihan yang tidak dapat diukur. Misalnya kelebihan yang saya miliki, saya adalah orang yang jujur. Nah, bagaimana pewawancara ingin ataupun mengetahui kalian jujur atau tidak? Sedangkan kalian baru pertama sekali ataupun hari itu saja kalian bertatap muka dengan pewawancara, dan itu sebenarnya tidak dapat diukur. Jadi jangan kalian jawab berkaitan dengan karakter yang tidak dapat diukur tersebut. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh, saat kalian menjawabkan kekurangan yang kalian miliki, disertakan alasan ataupun cara kalian ingin memperbaiki kekurangan kalian. Misalnya, kekurangan saya tidak bisa berbahasa Inggris, tapi nanti saya akan mencoba belajar untuk bisa melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi setidaknya kalian nanti menutupi ataupun belajar jika kalian memiliki kekurangan tersebut. Nah, pada intinya kalian harus menyebut kelebihan dan kekurangan kalian yang mencakupi 3 poin. Yang pertama yaitu karakter, fisik, dan juga keahlian kalian. Nah, pertanyaan ini biasanya sering muncul pada akhir sesi pertanyaan. Jadi pertanyaannya seperti ini, apakah ada pertanyaan ataupun apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Sebenarnya ini merupakan pertanyaan jebakan, jadi jawab saja ada. Nah, kalian bisa menanyakan seputar pekerjaan menjadi seorang Polsuspas ataupun apa itu rutan, apa itu lapas. Nah, jika kalian menjawab tidak ada, cukup, ataupun saya rasa cukup, nanti kesannya seolah-olah dari pewawancara kalian sudah mengetahui semuanya. Padahal kalian ini baru ingin melamar. Dan jangan sekali-sekali
kalian bertanya berkaitan dengan gaji, dan hal itu blunder pastinya buat kalian. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan yang sering muncul ataupun yang sering ditanyakan oleh pewawancara, khususnya bagi pelamar penjaga tahanan ataupun formasi Polsuspas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada intinya kalian harus menjawab pertanyaan tersebut dengan secara tepat, cepat, dan juga pastinya kalian harus mempersiapkan diri kalian agar nantinya kalian tidak kelabakan saat kalian ditanya saat tes wawancara dan pengamatan fisik. Dan tentunya kalian harus siap secara fisik dan juga secara mental, dan kalian harus menyiapkan keahlian yang kalian miliki jika kalian ingin menjadi seorang penjaga tahanan. Dan aku rasa cukup untuk video berkaitan dengan tes wawancara ini. Jika kalian masih memiliki pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar dan bakalan aku jawab pada video-video berikutnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.